Itu sebelumnya gue sempet diketawain tuh, maksudnya Arden cuma anak SMA baru belajar main gitar. Emang bener sih gue baru belajar main gitar. Perjalanannya untuk menuju ke menjadi tiket gitu itu kan lumayan panjang tuh gue sama Opet tuh. Meskipun selalu ada embel-embel waktu kita rilis pertama, ini copycatnya Padi ya gitu, mirip banget sama gitu, Padi gitu. Awalnya kayak gitu Mas, pengen deh bikin tiket jalan lagi, tapi gimana caranya bisa gandeng sama teman-teman Gigi, Sila atau Alexa gitu. Nggak bisa lo hidup di industri musik tuh cuman apa yang lo mau aja. Lo harus belajar semuanya. Itu kita harus mau tahu. Akhirnya ya. Iya, karena kalau satu band nggak jalan, yang nggak makan tuh bukan cuman pemain band. Halo, ketemu saya lagi Ferdi Tahir di acara All You Can Hear bersama sahabat saya Arden Tiket, Mamen. Halo Mas, terima kasih sebelumnya. Akhirnya ya. Kakak senior berkenan mau ngundang saya yang bukan siapa-siapa. Ini lo harus tahu nih ceritanya Arden nih. Ini dulu gue deket sempet zaman BBM ya. Iya. Zaman BlackBerry dulu. Cuman sempet akhirnya lu ngilang tuh, gua BBM hilang tuh, kita udah nggak kontak tuh ya. Iya. Akhirnya dapat lagi, ketemu lagi. Gimana kabarnya? Sehat Mas, sehat walafiat, masih survive di musik juga. Iya. Iya. Nah ini Den, apa namanya? Sorry, ininya ya. Oke, atau di. Bentar bang. Nah, gitu. Tutup aja kali ini Mas. Nah, gitu boleh tuh. Segini aman. Ya aman. Den, yes. Nah ini gue pengen tahu nih Den, orang biar tahu juga nih sebenarnya nih Arden nih siapa sih sebenarnya? Waduh. Nah dia itu awal karirnya lu dari mana? Awal karir lu sampai lu sekarang jadi musisi-musisi banyak yang lu bantuin juga apa segala macam. Sampai lu jadi tiket dan segala macam. Awalnya dulu diketawain Mas. Diketawain itu, anak kemarin sore main gitar masih pakai baju celana abu-abu, dulu masih SMA. SMA. Jadi ceritanya dulu ya sebelumnya cuman kayak band-band yang ya ngeband anak SMA gitulah. Gitu. Standar lah ya. Standar lah. Nah terus Opet waktu itu baru banget keluar dari Gigi. Terus dia bikin band baru, ngerekrut, dan kebetulan yang rekomendasiin gue pertama kali itu adalah sepupunya Audi. Sepupunya Audi Item ya. Oh iya. Nah itu emang dulu gua kecilnya emang ngeband kayak keluarga gitu tuh, yang main gitar si Stevie Item. Terus si Pano ini yang ngajak gua pertama kali kenalin ke Opet. Dulu gua main keyboard. Kita masih bawa yang zaman-zaman dulu deh. Berarti lu bisa keyboard tuh? Iya, dulu. Sekarang udah gak pernah megang piano lagi. Dulunya gua pianis. Oh gitu. Kelas 3 tuh sempat sekolah piano di Yamaha. Oh malah jadi piano ya? Iya. Gitar juga sekolah? Enggak. Gitar itu main gitar pertama kali itu kelas 2 kelas 3 SMP. Oke. Terus satu SMA tuh udah mulai intens, yang udah semua dikulik tuh sampai dari tahun 60 sampai keyboard sini. Malah dikesampingkan. Benar-benar udah lost, udah nggak pernah main keyboard. Nah gitu. Nah ya terus balik lagi. Namanya Fanny itu yang rekomendasiin gua pertama kali. Itu dulu konsep bandnya itu 2 gitar. Konsep 2 gitar, jadi formasinya berlima, drum, bass, vokalis, gitar 2. Itu gitarisnya siapa satu lagi? Satu lagi waktu pertama kali itu ini adiknya Mas Jaya Rocks. Namanya Bontel. Gue inget banget tuh. Mau Bontel tuh. Nah, drummernya si Pano, si Fanny yang sepupunya Audi itu. Nah, terus seiring berjalan waktu, bongkar pasang, ganti. Abis itu ganti vokalis, sempat kalau nggak salah si Upi. Ganti gitaris dulu. Dari Bontel transisi ganti ke Penyot. Penyot cepet. Penyot sempat itu dia keluar dari Slang. Dia kan generasi yang kedua tuh setelah Bangpai. Dia lagu sedih kan? Iya, lagu sedih. Lagi sedih. Lagi sedih. Nah, itu terus habis dari Bontel terus ganti ke
siapa tuh ya waktu itu, drum ganti ada anak Trisakti namanya Oliver. Nah itu baru cikal bakalnya Tiket tuh. Vokalisnya yang gantiin Upi Guava. Oh, Upi Guava yang sekarang bikin film, bikin apa? Dulunya The Brur. Cuman karena memang konsepnya beda lah. Dia pengen yang rock and roll, kita pengen yang pop lah. Terus sempet nyoba yang Kasela tuh waktu itu. Oh, pernah? Pernah. Baru datang dari Kalimantan tuh waktu itu kalau nggak salah. Dia punya project solo kan dulu. Nah, terus sempet ganti-ganti formasi deh. Tapi yang akhirnya bertahan itu gue sama Opet doang tuh. Nggak tahu gimana ceritanya. Kita berdua mulu gitu. Nah itu tuh sebelumnya gue sempet diketawain tuh, maksudnya Arden cuma anak SMA baru belajar main gitar. Emang bener sih gue baru belajar main gitar. Ya sebelumnya, gue sempet bikin band juga sama Elo karena Elo. Oh iya, lu deket banget sama Elo kan? Itu karena dia tetangga tuh. Dulu kita sempet bikin band acid jazz lah ya, manggung di pensi-pensi itu ya sama si Elo itu. Sebelum dia ngeluarin solo? Sebelum dia ngeluarin solo. Yang waktu lagu Mamahnya ya? Nah itu dia album Tiket mau album kedua, dia baru rilis single pertama tuh. Itu Elo lah yang jadi sahabat gue dari kecil dan sampai sekarang masih berkarir bareng. Iya. Sekarang Arden itu adalah gitarisnya Elo Solo ya? Iya, Elo Solo sama band sendiri Tiket. Yes. Akhirnya lu bikin nih Tiket nih? Yes. Waktu itu yang gue tahu sempat Brian dulu ya pertama ya? Iya. Brian, lu, terus Aki, terus sama Opet. Gitarisnya nggak dua dong? Gitarisnya dua. Jadi satu lagi yang terakhir itu Teguh namanya. Mas Teguh itu yang... Oh iya, Teguh. Iya, dia songwriter lah. Dia bikin lagu ya BCL, Ari Lasso. Iya. Karena emang dia produce lah ya. Akhirnya make it di situ. Akhirnya jadilah Tiket. Nah, Tiket itu juga dari yang awal itu tuh sempat bongkar pasang. Ini sorry ya Mas, aku sambil ngerangkai masa lalu soalnya sempat gonta-ganti nama tuh. Bahkan sebelum jalan Tiket pun itu gue sempat ditawarin sama Mas Bongki tuh bikin proyekan yang The Brur itu. Oh, The Brur itu. Iya, itu proyeknya Bongki. Iya, awalnya itu kan Bongki tuh. Mas Bongki ngajak Upi rekomen gua gitu. Iya. Ya emang kita nyambung, sama-sama seneng nih teman-teman tongkrongan lah, teman-teman main. Sama-sama Trisakti dan gue junior si Upi kan. Oke. Gitu. Tapi nggak tahu gimana kayak jalannya dari Tuhan, gue suruh udah di sini aja lah gitu. Ya udah, terus akhirnya gue ya sama Opet. Nah, terus kita bikin audisi itu untuk vokalis kan. Gue dengar. Audisi. Terus si Aki yang menang. Nemu Aki. Dialah pemenangnya juga. Terus yang lucunya adalah vokalis yang... Tapi band lu nih berkah banget loh. Berkah banget Mas. Ya, Aki diambil. Iya benar. Namanya Aki ya? Iya. Dulu belum Aki. Oh belum Aki, dulu masih Rizky? Masih Rizky. Dia kalau kemana-mana ketemu orang itu, sorry, gue bukan Rizky, gue Rizky. Asik. Pakai D sama Z. Iya. Oh iya. Oke. Terus nggak tahu dia semenjak sama Alexa jadi Aki. Gitu. Gitu. Terus pas masuk berapa album sama Aki lo? Sama Aki itu kita jalan 2 album. Bagus nggak? Bagus Mas. Manggungnya jadi banyak dong. Manggungnya jadi banyak dan itu kayak gini Mas, kayak perjalanannya untuk menuju ke menjadi Tiket gitu itu kan lumayan panjang tuh gue sama Opet tuh. Sempet yang gimana ya nggak nemu udah pantang mundur, udah lanjut terus sampai akhirnya nemu formasi berlima itu gue, Opet, Brian, Aki, sama Teguh gitu. Itu kita kayak bikin demo, terus 3 hari kemudian tiba-tiba langsung label ngerespon yang kayak gitu. Lama-lama tapi pas bagian jadinya cepet. Langsung secepat itu, seinstan itu gitu. Wow. Gitu ya. Terus rilis single meskipun selalu ada embel-embel waktu kita rilis pertama. Ini copycat-nya Padi ya gitu, mirip banget sama Padi. Oh gitu awalnya. Awalnya kayak gitu Mas. Nah, tapi nggak masalah buat kita ya. Ya udahlah, kita outputnya jadinya kayak gitu ya mau gimana gitu. Iya. Karena memang secara reference sama si Fadli juga, sama Mas Pio juga, kita sama-sama seneng dengerin Radiohead dan U2 kan. Iya. Di era itu memang lagi hype-nya. Lagi hype-nya ke situ gitu ya. Berarti Brit juga lo ya?
Beat banget mas. Aku dulu nguliknya emang sampai detik ini aku penggemarnya Jonny Greenwood. Jarang-jarang. Beneran, aku seneng banget sama Jonny Greenwood-nya Radiohead, gitarisnya Radiohead, terus Tom Morello-nya Rise Against. Jadi aku suka yang mindsetnya tuh out of the box gitu. Mereka main gitar yang nggak pada umumnya. Di saat orang semua shredding, dia pengen nyari yang ini apa yang beda ya. Itu tuh aku gila amazed banget sama mereka sampai detik ini mas. Oke. Jadi bukan Nirvana Seattle Mandate bukan ya? Bukan. Sebenarnya bukan sebenarnya. Meskipun aku suka suka juga lah Dave Grohl gitu. Ya sama gue lu Brit banget mas. Beatles, terus Sweat, terus si Blur, The Cure gitu, kan asik gitu, ya. Dan ya itulah Radiohead tuh salah satu yang sampai sekarang nggak bisa lepas tuh. Even musiknya udah makin planet tuh, tapi tetap Radioheadnya tetap nempel tuh mas. Iya. Buat aku ya. Ini kan jadi nih 2 album. Dan waktu itu manggung kita banyak kan waktu itu. Gara-gara si 2 album ini. Iya. Hitungannya make it. Betul nggak? Tapi kenapa pada saat itu ganti tuh? Tahu-tahu gue lihat lagi vokalisnya temen gue, si Joy. Itu yang lebih lucunya lagi mas. Waktu audisi Aki, yang rekomendasiin, ini ada audisi nih. Si Opet baru keluar dari Gigi, si Joy itu. Itu lucu banget gitu. Kayak ya dia bukan dia yang nganter waktu audisi, tapi dia yang merekomendasikan gitu. Dia yang infoin gitu. Nanti gue panggil lo ya Joy. Iya. Gue kangen banget sih sama Joy. Gue juga udah lama gak ketemu. Terakhir gue main motor-motoran sama dia. Karena gue lost contact banget mas. Bingung mau nge-tracknya kemana gitu. Gue pengen lah, maksudnya temen-temen tiket yang lama-lama tuh dikumpulin lagi gitu. Ya, seru ya. Dulu gue sebelum sampai akhirnya jadi ini, sebenarnya tuh secara personal sempat ngobrol sama temen-temen event gitu. Pengen yang punya kepengenan, pengen deh bikin tiket jalan lagi, tapi gimana caranya? Kebetulan kan temen-temen gue ini udah jalan di band-band gede. Udah sendiri ya. Ya nggak tahu deh konsepnya gimana. Mungkin kita bisa gandeng sama teman-teman Gigi, Sila atau Alexa gitu. Ya pada saat itu kan Brian terus masuk Sila. Berarti lu ganti siapa? Gantinya yang album ketiga itu sekarang udah almarhum kebetulan. Gatut tuh muridnya Ronald Gigi. Ganti dia. Ya, terus album ke Aki juga ganti. Aki juga ganti. Joy itu tadi. Iya, terus album keempat. Kenapa kita waktu itu ganti? Karena memang Joy ganti juga ya? Joy ganti juga. Cuma 1 album ya? 1 album aja. Album ketiga tuh. Yang dulu kita di Aceh sama si Joy. Itu Joy itu mas. Iya. Itu singlenya Biar Cinta Menyatukan Kita. Betul itu. Itu tuh lagi dirilis lagi nih. Ini promo single yang baru tuh. Nih sekarang ya. Nah itu 1 album terus ganti sama vokalisnya itu temen gue waktu di Trisakti, namanya Christian. Iya. Drummernya juga ganti. Kang Budi Haryono. Nah itu legend banget. Kok bisa seorang legend senior masuk ke grup lu? Itu miracle buat gue. Itu tadi gue yang kayak bukan siapa-siapa, kayak anak SMA gitu. Tapi mau gitu main sama gue gitu. Ya nggak tahu, emang itu jalannya yang di atas emang ditunjukinnya gitu. Dan itu meledak man. Wah itu ya. Itu meledak lagi man. Gue tadi, gue tahu. Terus terang aja gue juga tahu lagi melek lagi bahwa tiket nongol lagi itu pas lagu hanya kamu yang bisa. Yes. Itu Christian yang nyanyi ya? Itu Christian. Makanya gue bilang itu juga lucu mas. Hanya Kamu Yang Bisa awal kali keluar itu. Jadi sebelumnya kita bikin album transisi, namanya album keempat itu. Sebenarnya single pertamanya bukan Hanya Kamu Yang Bisa. Jadi ada judulnya apa ya? Kok gue jadi lupa. Pokoknya singlenya bukan Hanya Kamu Yang Bisa. Terus nggak ngangkat tuh. Semuanya ya gue khususnya lagi dalam kondisi yang galau dan terpuruk gitu. Kenapa men? Ya waktu itu kebetulan gue anak tunggal. Bokap nyokap secara agama sebenarnya nggak boleh pisah. Cuman mungkin ada beda prinsip atau gimana. Kebetulan nyokap punya rumah di Jawa Tengah lah, di Salatiga. Dia tinggal di sana, ya kita jauh, ya itulah, ya itu lumayan berpengaruh buat lo ya. Tapi dari semua itu kayak jadi trigger buat gue
berkarya gitu. Dan kebetulan gue kalau bikin lagu Mas, nulis lirik atau bikin lagu itu kompos itu berdasarkan ngelihat apa yang lagi gue lihat, apa yang lagi gue rasain, gue tuangin. Apa yang lu rasain lu jadi lagu? Iya. Bukan fiksi, banyaknya yang pengalaman. Malah agak susah tuh kalau suruh ngebayang-bayang gitu, malah justru makanya gue paling moody banget berarti lo. Banget Mas, makanya aku paling suka dibilang weird, aneh gitu, karena kayak misalnya lagi bareng, gue pulangnya sendiri aja, gue jalan kaki tuh Mas, naik busway, gue seneng banget yang kayak gitu. Kenapa? Karena itu senjata rahasia gue tuh malah. Me time lo ya? Banget Mas, banget. Jalan kaki, kadang lagi di trotoar mana gitu, terus ketemu teman, Den lu ngapain lo gitu, mulung biasa. mulung. Padahal gue lagi kayak bengong mikir, wah ini bisa jadi lagu, ngeliat orang lagi kenapa gitu, itu jadi sesuatu. Jadi kayak kita sih lagi ini loh, lagi melihat-lihat apa yang bisa jadi bahan. Iya. Tapi intinya adalah me time lo ya, lu seneng sendiri gitu, lu perasa banget berarti orangnya. Iya, bisa dibilang gitu. Lagu Biar Cinta itu lagu pertama gua bikin yang meskipun nggak pure semuanya gua 100%, karena gua emang ajak collab Opet gitu, dan memang mayoritas Opet yang nerusin. Tapi pancingan awalnya tuh gua ngeliat bokap tuh dulu orangnya arogan lah. Kalau marah tuh yang nggak kira-kira gitu. Iya. Keras lah. Ya keras. Almarhum ya. Sekarang tinggal nyokap. Dia kalau marah-marahin nyokap tuh, tapi habis itu dia nyesel dan berusaha memperbaiki diri gitu. Itu tuh jadi trigger gua tuh, yang gua tulis lagu Biar Cinta itu sebenarnya dari bokap itu. Berarti ngambilnya dari apa aja yang lu pernah rasain ya? Iya Mas. Dan lucunya dulu tuh gua orang yang introvert, nggak pernah ngomong. Bertahun-tahun baru kemarin gua bilang sama Opet, ini ajaib sih lagu ini, karena gua nggak pernah ngomong sama lu kan. Sebenarnya gua dapet inspirasinya dari mana? Tapi kayak nyambung Mas. Ya udah gue diterusin Opet, dan itu luar biasa jadi Biar Cinta itu. Single itu naik. Ini lu bakal bikin lagi nggak sekarang? Udah dirilis. Udah dirilis. Ntar gue taruh ya. Siap Mas. Waduh, makasih Mas, makasih. Terus. Gitu. Nah, karena sebelumnya tiket album 1-2 ya adalah album 1 gue bikin collab sama Brian, album 2 gue create juga sendiri juga, itu ada. Tapi konsepnya itu masih yang gue nggak mau tahu, nggak peduli, gue cuma pengen jadi gitar player gitu. Gue main gitar aja, ngulik sound segala macem, nggak kepikiran pengen nulis lagu. Di album ketiga ya itu triggernya sebenarnya itu. Alhamdulillah. Berarti nih udah selesai lagu itu tuh meledak. Iya. Pasti single yang Hanya Kamu Yang Bisa itu kan benar. Itu kan panggung di mana-mana. Iya. Tahu-tahu lu drop. Iya. Tahu-tahu gue nggak tahu kabarnya lagi. Iya. Sempet ngilang karena kita lost contact juga. Benar. Itu peralihan kalau nggak salah dari TV mulai ke digital juga kan? Iya, benar Mas. Itu kenapa Pak? Kenapanya? Padahal RBT lu lumayan tinggi loh. Tinggi kan banget. Iya makanya. Nah makanya mungkin aku akan jelasin yang secara aku pribadi ya Mas. Ya. Kalau global nanti malah sering lihatnya lu di Elo ya. Iya benar. Betul ya? Benar. Takutnya nanti jadi nggak ya kalau secara pribadi aku jadi banyak introspeksi dan bercermin gitu. Oh, nggak bisa lo hidup di industri musik tuh cuman apa yang lo mau aja. Lo harus belajar semuanya. Namanya musik, industri musik itu kan nggak cuman jadi pemain gitar aja. Lo mesti belajar. Industrinya juga. Even as a band gitu. Kita nih kadang pelaku musik Mas, suka nggak peduli sama tim produksi, anak kru. Betul. Itu kita harus mau tahu. Akhirnya ya. Iya, karena kalau satu band nggak jalan, yang nggak makan tuh bukan cuman pemain band. Tapi anak kru lu kasihan, men. Mamen. Iya. Terus Omaran baik banget sih. Iya gitu, ya. Terus. Itu aku ikut, maksudnya bongkar pasangnya satu band itu kan nggak hanya berimpact ke playernya aja, tapi semua juga jadi ikutan kan. Akhirnya justru gue bangga gitu. Dulu mantan tim produksi, gue selalu menyebut mereka tim produksi, nggak pernah mau kru gitu bagaimana gitu. Iya, sebagai musisi banyak musisi yang nggak sadar, teman-teman gitu ya. Khususnya gue pribadi dulu belajarnya tuh awalnya juga dari situ.
seorang performer tuh nggak akan sukses tampil di sebuah tanpa stage ada tim produksi. Tanpa tim produksi yang betul banget itu. Gila mas, bener. Begitu juga dengan manajer. Jadi biasanya kecenderungannya band begitu jalan terus tiba-tiba jatuh, yang disalahin pertama adalah manajernya. Iya. Lu nggak pinter lu jualannya gitu. Iya. Nggak mau ngaca tuh. Nah itu makanya tiket jadi pelajaran yang berharga banget buat gue secara pribadi mas, karena gue belajar banyak banget dari sini. Meskipun ya tiket seginilah porsinya di industri musik Indonesia gitu. Terus apalagi gue gitu ya. Tapi ilmu yang gue punya, gue bisa debat, gue bisa sharing ke semua teman-teman, even senior sekalipun gitu, gue berani ngomong. Ya karena lu pengalaman lu. Karena yang gue dapet itu. Iya. Nah terus lu waktu itu sering di ELO juga? Emang dari dulunya apa gimana? Dari dulunya, karena memang berangkatnya itu tetangga dari kecil, dari masih SD masih piik-piik gitu deh. Dulu itu Selo, Elo tuh kandidat vokalis pertamanya Tiket sebelum Aki. Sorry. Iya. Cuman dia keburu solo kan? Iya, nah jadi gini, setelah Ian Kasela ya, apa sebelum, sorry. Itu Elo sempat aku tarik dan... Demonya kalau nggak salah bikin Elo ya? Betul mas. Iya kan? Dan aku masih ngeband sama Elo waktu itu. Iya. Tapi Elo tuh hampir kayak Upi dulu. Okay. Cuman Upi pengennya yang rock and roll kayak Lenny Kravitz. Nah kalau Elo dulu masih yang acid jazz, masih yang Jamiroquai. Iya. Banget. Gitu. Ding gitu ya. Nggak tahu kenapa kayak terus akhirnya dia secara pribadi ngomong ke gue, Den kayaknya gue nggak cocok deh kalau sama Tiket ini. Apa dulu masih Jenderal apa namanya ya belum. Okay. Karena sempat ganti-ganti nama kan mas. Nah terus akhirnya dia lebih memilih untuk jalan sendiri, berkarir sendiri. Terus ya udah Tiket. Nah terus balik lagi dia ngajak gue lagi. Sorry album ke berapa ya? Pokoknya single pertama Elo tuh Elo sempat selalu ngajak gue terus. Tapi lu nggak bisa. Tapi karena berbenturan, even sampai yang di album ke Transisi Repackage tuh Hanya Kamu Yang Bisa itu single itu keluar, itu pas banget baru. Dia single masih ada, Hanya Kamu Yang Bisa itu bareng keluar. Dan di situ gue bener-bener dibenturin yang kayak suruh milih. Nggak bisa lo jalanin dua-duanya. Lo pilih yang mana nih gitu. Lo pilih Tiket? Itu dilema tuh. Nah karena Tiket emang rumah gue. Satu itu sisi, teman kecil? Ini sahabat gue gitu. Nah terus nggak tahu kenapa, terus balik lagi tuh. Nah Tiket vakum tuh akhirnya setelah Hanya Kamu Yang Bisa. Si Elo ngabarin gue lagi. Lu butuh gitaris? Iya, lu mau nggak? Udah sampai sekarang lagi? Sampai sekarang masih jalan bareng. Gila, amin. Dan gue cukup bangga mas jalan sama Elo, bukan cuman kepercayaan yang dia kasih, tapi ada 2 prestasi yang kita dapat selama jalan bareng nih. Dari start itu dapat nominasi album rock terbaik lah. Gila. Sempat di AMI itu. Amin. Wah, gue juga thank you banget nih ini di kesempatan ini. Gue juga mau ngucapin thank you sama si Elo. Dia masih tetap jadi sahabat gue. Malah gue denger masih suka promoin lu ya? Promoin Tiket maksudnya? Selalu di tiap performnya ya itulah musisi, harusnya kita saling bantu sih memang. Betul. Banget mas, banget. Ya gue juga banyak belajar dari Elo lah. Dia kan ngikutin perkembangan industri juga jauh lebih gila. Sekarang dia one of the character vokalis, dia yang have the unique character, Elo. Iya. Dan gue bangga sih dia bisa masuk mana aja dia. Bisa direkrut sama Mas Dhani. Oh iya. Masuk Dewa. Keren, tuh gue bangga banget sih. Ikut bangga. Oke. Tiket sekarang kita balik back to Tiket ya. Kenapa tiba-tiba? Yes. 2000 berapa ya gue? Tahun lalu sih kalau nggak salah. Gue kaget juga sih. Iya. Which is gue kaget dan seneng gue ketemu lu lagi sebenarnya. Gue kan lost contact sama lu. Iya. Hah? Itu si Arden? Iya. Pas gue liat si Aki, lah lu Tiket nih. Kan gue tahunya dia Alexa kan? Iya. Itu kenapa bisa balik lagi Pak? Itu mas, lucunya gitu. Jadi sebelumnya tuh gue sempat ngobrol sama teman-teman event lah, teman-teman IO yang ada beberapa yang merespon, ya udah kalau nggak bikin aja tuh konser mas. Nanti dilibatin ada Aki, ada Brian gitu. Tapi nggak tahu kenapa itu belum bisa berjalan. Nggak lama kemudian pandemi. Oh iya, terus pandemi, pas pandemi itu nggak tahu nggak ada angin, nggak ada petir apa gitu. Tiba-tiba Aki nelpon gue gitu.
ngagetin gitu. Apa kabar lo? Gini. Baik gini. Rupanya dia melakukan hal yang sama ke teman-teman yang lain. Iya. Sampai akhirnya dia bikin grup WA, namanya Tiket Lawas tuh di grup WA itu. Terus ya udah, tapi kita cuma ngobrol, say hi doang, udah. Terus abis itu lost tuh, hilang. Nggak tahu kenapa, tiba-tiba tahun lalu ya. Pas udah mulai bisa ngumpul. Kayaknya bisa nih kita kopi darat lah, istilahnya gitu ya. Ya udah, gue kopi jadul banget kopi darat, kopdar aja. Iya. Bahasa gue sama temen gue tuh ada drummer Riko namanya kopi darat lah, Wak. Ayo siap. Gitu. Riko mana nih? Riko drum. Main basket. Yes, Riko basket. Aryo Riko itu apa gue sekarang? Ya itu sahabat gue juga. Terus. Sahabat suka dan duka tuh. Karena mau dalam keadaan duka apapun kita ketawa aja yang penting. Gila sih Riko. Nah itu. Kumpul. Akhirnya tiket kumpul, belum bicara gonjrengan tadinya. Terus, iseng-iseng yuk kita ini yuk. Coba, terus Aki sama Brian gue juga ames juga. Akhirnya kenapa tercetus Hanya Kamu Yang Bisa jadi single pertama setelah kita gabung bareng karena mereka yang tercetus ide pengen coba nih lagu kalau gue yang nyanyi dan si Brian yang main drum kayak apa nih hasilnya. Iya. Brian pas kebetulan keluar dari Sila kan? Kebetulan keluar dari Sila. Nah, gue nggak bisa ceritain histori mereka masing-masing. Kenapa mereka mau comeback ke Tiket? Karena sebenarnya gue juga ikut comeback. Karena kan gue sempat vakum tuh Mas. Tiket sempat jalan dengan vokalis dan drummer dan ada gitaris pengganti gitu. Si Egi itu sahabat gue juga. Egi itu yang punya studio La Voice di Tebet. Dia main gitarnya asik juga. Sama-sama suka British juga. Nah, akhirnya bikin itu. Balik. Nah, terus sama yang lama gimana ya? Yang lama juga belum jalan juga gitu. Nggak jalan lagi lah. Vakum juga kan Tiket yang sama Zidney dan Egi. Iya. Sama ada drummer juga namanya Ilham itu. Jadi kalau ditanya sejarahnya Tiket tuh wah gila, bongkar pasang mulu gitu dan nggak tahu musisi-musisinya gokil-gokil kok yang masuk Tiket. Keluar masuknya tuh gokil-gokil semua ya, gila loh. Iya, yang ajaib ya memang kebetulan Tuhan sayang sama band ini ya. Iya. Ini kayak jadi wadah beneran Tiket gitu yang formasinya bisa gonta-ganti gitu, tapi kita masih bisa tetap jualan lah. Oke. Ya. Dan gue juga kaget juga sih pas lu itu happening sih kemarin. Wah. Pas waktu itu keluar ya. Iya. Gue pikir itu acara doang. Gue ngeliat tuh terus terang gue di acara Vindes waktu itu acara TV itu kan. Iya. Oh ini lagi iseng aja nih. Taunya lu kan keluar klip kan. Iya. Wah. Serius itu beneran. Gue bilang berarti ada nih. Gue cari dong di DSP bener ada. Oke. Terus gue ngeliat video klipnya. Wah oke nih. Gue seneng banget tuh. Iya. Karena lagunya lu bukan ngeluarin lagu baru dulu. Reminiscing orang pakai lagu yang lama dulu dengan adanya Brian sama si Aki kan. Iya. Keren tapi Aki bawainnya juga di situ. Iya. Makanya bisa dibilang Mas Tiket ini sebenarnya rumahnya gua. Iya. Dan sama Elo pun gue juga bilang gitu. Maksudnya gue bangga ada di timnya Elo, Marcelo Tahitu gitu. Tapi kalau dibilang rumah ya ini company lo nih Sel, karena ini nama lo gitu. Iya. Lo punya company sendiri lah. Lo punya company sendiri gitu, Tiket dan ya yang appreciate si Elo tuh bukan cuman ngasih permit tapi emang beneran support. Supportnya gitu. Iya. Gue bangganya di situ. Oh Melo nih baik banget sih Melo. Iya. Bahkan termasuk kayak Aki lah, maksudnya gue juga apresiasi ke Aki itu. Aki masih jalanin Alexa masih hidup tuh, masih jalan. Nah masalah pilihan itu kembali ke person masing-masing. Tapi kan nggak apa-apa, mereka juga masih jalan-jalan juga. Iya. Tapi gue ini loh seneng banget sebagai gue yang seneng sama Tiket, kebetulan teman-teman. Iya Mas. Dan gue pengen tahunya cuma itu aja, kok bisa ganti itunya hebat-hebat semua gitu kan. Wah gila sih, gokil sih. Blessing banget sih. Blessing banget Mas. Ini blessing home. Harusnya ini namanya God bless nih. Tapi udah ada Om Ian. Nah terus sekarang ini lu keluarin yang baru-baru juga kan? Ada lagu barunya nggak? Lagu baru ada. Kita udah prepare. Kapan keluar? Juli ini mudah-mudahan. Juli, Agustus.
kita udah punya banyak bank lagu dan banyak perencanaan lah. Oh, good. Even collab sama ada musisi senior juga. Iya. Ada nih, udah nih. Ada, Mas. Ada. Pokoknya gimana caranya kita harus produktif lah. Iya, betul itu. Karena emang bisanya aku pribadi, aku bisanya main musik, ya aku harus produktif, harus survive. Gitu. Pokoknya anytime lu minta bantuan apapun, gue siap. Iya, Mas. Ini aja udah makasih banget. Tapi gila sih, men, liku-liku perjalanannya ya kalau gue lihat. Banget. Tiket ini seperjuangan lah sama elemen khususnya pada saat gue masuk ya. Nggak bohong-bohong, elemen nih kakak senior gue. Dia bareng 2001 kan itu juga pas tiket keluar juga. Iya. Yang waktu awal. Iya. Iya kan, jadi teman-teman lama lah yang suka sepanggung, yang suka itu gitu kan, seneng gitu kalau ada lagi ketemu teman lama lagi gitu kan. Karena banyak teman-teman yang udah nggak ngerasain itu, men. Yang udahlah, gue kayaknya udah nggak itu. Aduh, gue sih nggak tahu ya. Menurut gue, bintang is bintang. Lu mau ada dimanapun, tetap aja bintang. Jadi bintang itu gift dari Allah. Jadi kalau misalnya gift itu lu nggak pergunakan, sayang gitu maksudnya. That's true. Ya udah, jalan aja. Bener banget, Mas. Cuman mungkin industrinya sudah berbeda. Setiap orang punya masanya. Benar. Setiap masa juga punya orangnya. Jadi ya udah, kita punya masa kita sendiri. Iya. Dan dulu menyenangkan banyak orang yang miss sama tiket yang sudah menjadi tim song hidupnya dia. Iya. Alhamdulillah. Banyak loh. Alhamdulillah banget, Mas. Ya pelajaran tuh juga banyak juga ya. Maksudnya dari dulu aku tuh orangnya minderan kan, Mas. Apa yang diminderin? Beneran. Minderan. Ya karena lu introvert sih sebenarnya. Iya, karena aku introvert segala macam, nggak percaya diri gitu. Tapi ya seiring berjalannya waktu dan tiket juga yang memberi pelajaran, teman-teman juga yang even teman-teman ngingetin itu juga nggak aku hiraukan gitu. Maksudnya kayak Iya awalnya gitu ya. Iya Mas Emil Abeng tuh ada dia punya band. Lu jangan terlalu gitu, merendah lah gitu. Udah lu pede aja, men gitu. Iya, tapi gue emang kayak gini orangnya gitu. Biasa aja gitu. Tapi terus akhirnya ya. Kalau kita hidup di industri musik ya, khususnya entertain gitu, lu nggak bisa, lu mesti bergaul ke sana sini gitu. Betul. Akhirnya gue coba memberanikan diri. Iya, betul. Dan akhirnya itu ngebuka, oh iya ya, mesti gitu, apalagi sekarang. Nanti bikin sama gue. Oke banget. Lo bikin lagu, ntar kita bener ya, Mas ya? Bener, kita bikin ya. Gila, ini suatu kehormatan banget nggak sih buat gue. Iya, thank you, Mas. Thank you banget. Gitarnya enak soalnya. Gue bikin ntar sama Arden deh, kita bikin sesuatu. Penasaran nggak sih? Gue aja penasaran. Gue masih deg-degan gini. Tapi lo bikin ininya dulu, bikin kerangkanya dulu, nanti gue terusin. Siap, Mas. Siap. Ini harus jadi sesuatu. Oke, siap. Terus sama next berarti kan ada lagu baru. Iya. Lagu yang sudah keluar dari tiket yang baru ini, formasi yang awal lagi ya. Ada Brian, ada Aki, ada Opet, ada lu. Lagu selain yang Hanya Kamu Yang Bisa, apalagi yang udah keluar? Ada 3 lagu itu kebetulan remaster semua. Remake semua. Remake ya? Remake semua. Jadi, wah, cakep tuh. Iya. Kita butuh yang remake. Bener. Jadi, tapi kayaknya memang, jadi udah 3. Yang pertama Hanya Kamu Yang Bisa, itu single yang dibawain Christian. Yeah. Pertimbangannya itu ya, rasanya biar keluar nih. Kalau yang format yang pertama, yang bawain tuh gimana? Iya, terus ada yang Joy. Rasanya itu. Nah, terus yang kedua, Abadilah, itu single pertamanya Tiket yang formasi ini. Oke. Nah, terus yang ketiga, yang terakhir banget ini, itu Biar Cinta Yang Ada Joy. Itu yang ada Joy? Yang ada Joy. Ya, oke. Ini. Abis itu baru yang baru? Abis ini kita hajar sama yang baru-baru. Oke. Mudah-mudahan berkenan. Aduh. Buat kalian semuanya yang pernah suka Tiket, ini kita bikin reminiscing lagi dengan lagu-lagu yang lama, dengan komposisi yang berbeda. Iya. Abis ini dengerin lagu-lagu yang barunya, gue juga amazed dan gue pengen denger lagi karena wah, mereka bahaya nih, Pak. Bahaya. Bahaya ya. Men, tapi thank you banget udah mau mampir di sini sharing. Iya, Mas. Semoga Tiket sekarang ke depannya meledak lagi kayak dulu. Amin. Terus sama Elonya juga masih terus jalan. Amin. Dan itu salah satu vokalis favorit gue.
Elo. Iya, ya. Mudah-mudahan Elo masih mau pakai gue juga. Oh iya, pastilah dia temen deket lu juga. Tapi ada rumornya gue mau dikeluarin nih, soalnya gue udah mulai jalan sama tiket lagi. Gak apa-apa sih, itu terserah dia juga. Oke, terus sama thank you juga buat kalian yang nonton sampai habis. Jangan lupa, udah gue kasih linknya di caption. Iya, IG-nya Arden apa Den? Arden Wibowo. Arden Wibowo di follow sama. Makasih. Dengerin lagu-lagunya Tiket nih, bentar bakal keluar yang baru-baru. Ya. Mudah-mudahan berkenan. Iya. Thank you ya Mas ya. Sama-sama. Sukses buat lu. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan juga notifikasinya dinyalakan. Oke? Bye. All you can hear.